Perkenalkan, nama saya dari Nafris Kulo. NIM saya 14624000015. Perkenalkan, nama saya Juliana Julia, NPI saya 146240047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atiq Sobirin, NIM saya 14624000021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Alfian, NIM saya 14624000038. Perkenalkan, nama saya Kamil Hussein Sindapo, NIM saya 14624000019. Perkenalkan, nama saya Naval Ferdiansyah, NIM 14624000029. Di sini saya menjelaskan customisasi dan personal experience. Di dalam website kita memungkinkan customisasi aplikasi web dan menyesuaikan tampilan sesuai preferensi pengguna masing-masing. Jadi setiap pengguna mendapatkan pengalaman yang berbeda berdasarkan preferensi mereka. Kesimpulan dan saran, bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, dan JavaScript sangat penting dalam membangun struktur, tampilan, dan fungsionalitas situs web. Peran dukungan interaksi pengguna juga tidak kalah penting karena hal itu memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi web secara lebih mudah. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan web melibatkan konsisten dalam tampilan di berbagai perangkat. Penting juga bagi pengembang untuk memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan fokus untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Pengembangan harus terus belajar dan mengadaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat menghadirkan aplikasi web yang lebih canggih, aman, dan responsif. Bisa dari segala fungsionalnya itu berjalan dan tidak indah tapi menarik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang website yang aman. Bayangkan jika data privasi Anda atau data pribadi Anda terbuka dan bisa diakses siapa saja. Tentu saja tidak mau kan? Untuk mencegah hal tersebut, pentingnya website memberikan perlindungan yang aman. Kenapa perlu website yang aman itu? Contohnya, akibat jika website tidak aman, tentunya akan terjadi cyber attack terhadap website kita. Contohnya, data sensitif bocor, seperti data transaksi akan bocor, informasi diri dari umur, tanggal, NIK, KTP, dan data keaslian kita akan bisa dirubah atau rentan akan bocor. Salah satu mencegah hal tersebut yaitu dicegah dengan enkripsi data, mencakup data privasi sensitif lainnya, yaitu kata sandi, informasi pembayaran, dan data pribadi yang telah disimpan di server. Selanjutnya, pengaman data, keamanan database seperti backup rutin dilakukan untuk melindungi dari kehilangan atau kerusakan. Jadi sewaktu-waktu ada data yang hilang, kita bisa backup data tersebut untuk memulihkan data yang hilang atau yang rusak. Begitu. Fungsional, kita dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari pengguna, seperti pencarian indeks, penyerahan data online, ataupun dapat menggunakan menu navigasi dengan normal untuk memudahkan interaksi dalam website. Selanjutnya, menguji fungsionalitas website. Yang pertama, kita dapat menguji semua tautan di halaman website. Yang kedua, tes reviews. Yang ketiga, pengujian HTML dan CSS. Yang terakhir, mengevaluasi konten. Selanjutnya ada website yang menarik. Untuk membuat website tidak hanya melibatkan keindahan visual atau user interface, tetapi juga melibatkan kenyamanan pengguna atau user experience. Pentingnya pemrograman web.
Maka untuk membangun suatu website pemrograman secara efektif, kita perlu memahami bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola situs web dan aplikasi web. Bahasa pemrograman dikategorikan menjadi dua, yaitu bahasa frontend dan backend. Bahasa frontend yaitu digunakan untuk membangun bagian dari situs web yang dilihat dan berinteraksi langsung dengan pengguna. Dan bahasa backend atau server side digunakan untuk menangani logika di balik layar, pemrosesan data, dan interaksi dengan database. Bahasa frontend dan backend, HTML atau Hypertext Markup Language, bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web seperti teks, gambar, dan tautan atau hyperlink. CSS, Cascading Style Sheets, digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan visual halaman web, termasuk warna, font, dan layout. JavaScript, bahasa pemrograman yang memungkinkan elemen-elemen web menjadi dinamis dan interaktif. Selanjutnya, bahasa database SQL, Structured Query Language, adalah bahasa yang digunakan untuk mengolah dan mengakses data dalam database. SQL menyediakan berbagai fungsi dan perintah untuk menangani data secara efisien. Selanjutnya, ada dukungan interaksi pengguna, yaitu mempengaruhi pengalaman pengguna, kinerja aplikasi, dan efektivitas dalam penyampaian konten. Berikut merupakan dukungan interaksi pengguna dalam bahasa pemrograman web. 1. Pengalaman pengguna terhadap situs. Bahasa seperti JavaScript, HTML, dan CSS memungkinkan pembuatan elemen interaktif yang membuat antarmuka lebih intuitif dan responsif, meningkatkan kenyamanan pengguna. 2. Responsivitas dan dinamika situs. Memungkinkan situs web untuk merespons input pengguna tanpa memuat ulang halaman, meningkatkan kecepatan interaktivitas. 3. Aksesibilitas situs. Menggunakan teknik seperti fokus keyboard, membaca layar atau text to speech, dan navigasi yang jelas untuk memastikan situs web dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik. Di sini saya menjelaskan customisasi dan personal experience. Di dalam website, kita memungkinkan customisasi aplikasi web dan menyesuaikan tampilan sesuai preferensi pengguna masing-masing. Jadi, setiap pengguna mendapatkan pengalaman yang berbeda berdasarkan preferensi mereka. Kesimpulan dan saran, bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, dan JavaScript sangat penting dalam membangun struktur, tampilan, dan fungsionalitas situs web. Peran dukungan interaksi pengguna juga tidak kalah penting karena hal itu memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi web secara lebih mudah. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan web melibatkan konsisten dalam tampilan di berbagai perangkat. Penting juga bagi pengembang untuk memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan fokus untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Pengembangan harus terus belajar dan mengadaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat menghadirkan aplikasi web yang lebih canggih, aman, dan responsif. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok E dengan tema bahasa pemrograman web dan dukungan interaksi pengguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.